Terima kasih Pak Moderator, Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Rifki dan juga Bu Farida dan seluruh jajaran SKK Migas, teman-teman dari Pemda maupun dari Kantor Pertanahan se-Sumatera berkaitan dengan acara Northern Sumatera Forum. Jadi nggak lengkap kalau kita tidak berpantun di kota di Pulau Kepulauan. Jadi Ibu nyoba membuat pantun ini tadi baru dadakan juga nih. Lagi makan sekalian iseng-iseng. Pergi ke Pulau Batam, jangan lupa mampir ke Nagoya. Northern Sumatera Forum jadi ajang SKK Migas berkarya. Baik Bapak dan Ibu, kesempatan siang hari ini kita berbagi nanti dengan Pak Nur Hadi berkaitan dengan telah terbitnya Undang-Undang CK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Omnibus Law, di mana salah satunya adalah tindak lanjut dari UCK adalah telah terbitnya PP 19/2021 dan juga Permen ATR BPN nomor 19/2021 sebagai pengganti dari Permen 72 tahun 2012 dan segala turunannya sampai dengan Perpres 148 tahun 2015 dan juga Permen ATR BPN nomor 5 tahun 2012 dan segala turunannya. Jadi Bapak dan Ibu, berkaitan dengan pengadaan tanah mungkin bisa di-share landasan hukum kita. Setelah adanya UUCK kita hanya mempunyai 4 peraturan, yaitu Undang-Undang 2012, UUCK dan juga PP serta Permen ATR nomor 19 tahun 2021. Mas, teknisi bisa bantu? Lanjut aja ya, langsung ke halaman 3 mungkin. Ini peraturan-peraturannya, bagian-bagiannya apa saja, mungkin tidak perlu Ibu sebutkan satu-satu, tetapi lanjut ke halaman 5. TV-nya nggak nyala yang di depan? Nggak jalan ya? Mbak Devita, coba dipandu. Langsung ke halaman 5 saja, berkaitan dengan peraturan ataupun kelembagaan lain yang terkait dengan PP 19 tahun 2021. Bapak dan Ibu, memang di dalam proses pengadaan tanah kita mengenal ada 2 mekanisme pengadaan tanah, ya, mekanisme pengadaan tanah skala besar yang dengan menggunakan penlok, dan juga ada pengadaan tanah skala kecil yang banyak sekali dilaksanakan oleh teman-teman K3S, ya, nanti besok akan dijelaskan oleh Pak Nur Hadi secara keseluruhan, tetapi setidak-tidaknya dan pada umumnya kita dengan peraturan PP dan Permen 19 ini beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah berkaitan dengan subjek hak dan objek hak yang berkaitan dengan aset tanah kas desa. Ini kan banyak sekali, tentunya kita punya peraturan Mendagri nomor 1 tahun 2018 tentang pengelolaan aset desa yang juga sedang berproses revisinya, di mana dengan Undang-Undang PP 19 dan Permen ini nanti tanah kas desa bisa dilaksanakan pengadaan tanahnya yang dulu selalu dengan tanah pengganti dan merepotkan SKK Migas di beberapa tempat karena bermasalah, tetapi dengan PP sekarang dimungkinkan tanah pengganti dalam bentuk uang. Nanti dari Permendagri 1/2016 juga akan diperbarui, direvisi, dan juga untuk tanah wakaf. Ini juga berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah untuk tanah wakaf. Ini ada PP nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 2004 tentang wakaf, di mana tanah wakaf itu juga nantinya
kalau yang terdampak kecil boleh nanti juga seizin dari Nasir dan juga Badan Wakaf itu juga diperbolehkan dalam bentuk uang untuk mengganti objek yang terdampak. Kemudian juga berkaitan dengan peraturan Kementerian Keuangan khususnya biaya operasional dan biaya pendukung. Ya, itu kan sudah juga diatur. Tentunya kalau di PMK nomor 13 untuk PMK 10 tahun 2016 tentang BUPP dan juga untuk khususnya untuk pembayaran dengan menggunakan dana talangan, ini ada PMK nomor 139 tentang tata cara pengadaan tanah. Tetapi ini tentunya berkaitan dengan kegiatan K3S, kita hanya menggunakan mengenai biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana PMK 13 untuk PMK nomor 10. Kemudian juga berkaitan dengan peraturan MA di mana ada dua hal, Perma nomor 2 tahun 2016 berkaitan dengan keberatan untuk penetapan lokasi. Ya, kemudian ada Perma 3 tahun 2016 yang juga sudah direvisi dengan Perma nomor 2 tahun 2021 berkaitan dengan konsinyasi. Ini juga ditegaskan di PP 19/2001 di mana pengadilan negeri diminta untuk bisa menerima konsinyasi dalam waktu 14 hari. Ya. Kalau untuk kegiatan K3S saya kira tidak ada masalah karena penyediaan anggaran ganti kerugiannya kan tersedia. Jadi mereka mengharapkan nanti kalau ada konsinyasi dalam waktu 14 hari pada saat pendaftaran, uang konsinyasi juga dibayarkan. Sehingga dalam waktu 30 hari diharapkan bisa ada penetapan pengadilan sehingga kita bisa menindaklanjuti dengan pemutusan hubungan hukum. Nah, itu yang percepatan yang ada di peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2021. Kemudian Bapak dan Ibu kaitannya dengan KLHK, ya, regulasi yang ada di PP 19/2021 di mana untuk kegiatan program strategis nasional, ya, ini kan K3S sebagai program strategis nasional, ini apabila akan ditindaklanjuti kawasan untuk hulu migas ini masuk di kawasan hutan, bisa dimohonkan untuk pelepasan kawasan hutan, ya, khususnya di HPK, ya, hutan produksi ataupun hutan produksi yang bisa dikonversi itu bisa ditindaklanjuti dengan pelepasan. Nah, kalau yang sudah keterlanjuran, yang dulu kegiatan kita belum masih menggunakan IPPKH, memang kan waktu itu pinjam pakai. Sekarang IPPKH bahasanya sudah tidak ada. Adanya adalah persetujuan pemanfaatan kawasan hutan. Mungkin besok dari KLHK hadir juga ya untuk menjelaskan nanti detailnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah akan disampaikan juga dari KLHK. Kemudian Bapak dan Ibu menegaskan apa yang diatur di dalam PP 19/2021 itu berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Kalau di dalam Undang-Undang 2018 pasal 10 itu ada 18 kepentingan umum yang saat ini dengan PP 19 dengan UCK ditambahkan ada 6 kegiatan kepentingan umum lagi dan ditegaskan kegiatan industri hulu dan hilir migas. Kalau yang dulu kan hanya kegiatan hulu, hilirnya tidak. Tetapi ini kegiatan pendukung hilir seperti pembangunan kilang, refinery dan sebagainya, itu kita masukkan di dalam UCK sehingga kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas itu menjadi
bisa dimasukkan di dalam hal kepentingan umum, termasuk pembangunan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri. Mungkin dilanjut ya halaman selanjutnya, gitu. Kawasan industri, kawasan pariwisata, ketahanan pangan, dan juga pengembangan teknologi. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa pengadaan tanah dalam kawasan hutan melalui mekanisme perubahan peruntukan ataupun pelepasan kawasan hutan. Ya, kalau memang lokasi hutan lindung mungkin ataupun yang melaksanakan adalah pihak swasta, itu dengan perubahan peruntukan. Tadi dengan persetujuan peruntukan penggunaan lahan hutanan. Kemudian Bapak dan Ibu juga di tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebelum dikeluarkan penetapan lokasi, ini tanah-tanah yang tadi punya status yang diperlukan izin, khususnya kayak tanah hutanan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah aset BUMN, karena SKK Migas itu juga berkaitan dengan mungkin yang terdampak banyak ya, asetnya PTPN. Nah, itu izin pelepasannya itu harus selesai sampai dengan penetapan lokasi. Jadi Bapak dan Ibu, nanti Pemda akan memfasilitasi kalau itu skala besar untuk perizinannya sampai dengan sebelum penetapan lokasi diterbitkan, termasuk apabila itu masuk aset LP2B, karena aset LP2B memang standarnya kan sebenarnya tidak boleh dilepas, tetapi dengan PP 19/2001 dimungkinkan kawasan LP2B diberikan ganti kerugian ataupun direlokasi sepanjang sudah ada izin dari Kementerian Pertanian ya, ataupun Dinas Pertanian. Kemudian pengadaan tanah Bapak dan Ibu untuk skala kecil. Nah, ini banyak sekali kegiatan K3S yang dengan skala kecil di bawah 5 hektar. Penetapan lokasinya langsung oleh Bupati ataupun Wali Kota, di mana lokasi kegiatan K3S tadi. Ya, jadi memang biasanya penetapan lokasi ini permohonan atas nama SKK Migas, ya, tapi yang pelaksana kegiatannya adalah K3S. Jadi teman-teman kantor pertanahan jangan bingung, SK-nya kok SK penetapan lokasi untuk SKK Migas, tetapi yang ketemu, yang hadir, yang melaksanakan adalah teman-teman dari K3S. Nah, ini tentunya juga perlu dikoordinasikan supaya siapa yang bertanggung jawab untuk proses selanjutnya dalam kegiatan pengadaan tanah skala kecil. Kemudian juga apabila lokasi K3S ini untuk kegiatan hulu migas ini ternyata tidak bisa dialihkan, bisa dilaksanakan tadi secara B2B ataupun dengan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Apabila lokasinya tidak bisa dipindahkan, terus orangnya tidak bersedia dilaksanakan pengadaan tanahnya, tidak sepakat harga dan sebagainya, itu bisa menggunakan tahapan pengadaan tanah skala kecil yang besok akan dijelaskan oleh Pak Nur Hadi. Jadi ada dua hal yang bisa dilaksanakan oleh K3S, dilakukan secara B2B ataupun lokasi ada yang tidak bersedia dibebaskan, karena kalau pakai B2B tidak bisa dikonsinyasi, maka kita bisa menggunakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, dari awal pelaksanaan kalau dengan menggunakan penetapan lokasi ini harus sudah melibatkan pengguna maupun pengelola BMN maupun BUMN. Jadi dari awal pada saat sosialisasi konsultasi publik nanti dari Pemda sudah mengetahui subjek ya yang akan dibebaskan, karena dengan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah baik skala besar maupun skala kecil
dalam penyusunan dokumen perencanaan nanti sudah bisa melibatkan teman-teman di ATR BPN khususnya di kantor pertanahan. Nah, ini juga berkaitan dengan penambatan muatan dalam DPPT, yaitu preferensi bentuk ganti kerugian. Jadi Bapak dan Ibu, seandainya objek yang akan dibebaskan itu mungkin pemukiman ataupun tadi lahan LP2B, nah itu kan tentunya bisa diselesaikan, diberikan ganti kerugian dalam bentuk uang ataupun direlokasi. Jadi pada saat kita melakukan sosialisasi konsultasi publik yang bersangkutan ataupun pada saat perencanaan itu kita sudah tahu perlu adanya relokasi ataupun di situ ada bangunan milik tanah kas desa yang harus dibangun kembali, mungkin ada sekolahan ataupun kantor gardu PLN dan sebagainya, itu kan harus direlokasi. Nah, itu bisa dimasukkan langsung di dalam preferensi bentuk ganti kerugian dan kita mempersiapkan anggaran ataupun lokasi untuk kegiatan relokasi tadi. Karena kalau relokasi kan kalau hanya tanah pengganti kita diberikan waktu hanya 6 bulan. Sementara kalau untuk relokasi kita diberikan waktu 1 tahun. Jadi untuk mencari tanah pengganti dan juga untuk membangun saya kira juga tidak cukup waktu. Kemudian juga pada saat mengusulkan DPPT ini gubernur juga akan melakukan verifikasi ya terhadap hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi di dalam DPPT dan juga termasuk daftar sementara pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah pada lokasi pembangunan merupakan data perkiraan dan hanya digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan. Ya, jadi tidak dijadikan acuan itu sebagai subjek hak yang nanti akan dibebaskan. Jadi hasil pelaksanaan pengadaan tanah itulah yang menjadi subjek pihak yang berhak. Kemudian Bapak dan Ibu, tahapan untuk penetapan lokasi ini juga harus ada lampiran peta rencana lokasi dan juga berita atas kesepakatan hasil konsultasi publik. Nah, itu baru sebagai persyaratan untuk penerbitan penetapan lokasi oleh gubernur ataupun tadi kalau skala kecil oleh bupati ataupun wali kota. Bapak dan Ibu, selanjutnya mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, kita tahu persis ada 4 tahapan pelaksanaan pengadaan tanah di mana tahapan perencanaan itu menjadi tanggung jawab dari instansi yang memerlukan tanah dengan menyusun dokumen perencanaan. Kemudian tahapan persiapan yang ini dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota, tentunya ini menjadi tanggung jawab dari tim persiapan. Mungkin di sini ada yang mewakili dari Pemda, ini menjadi tanggung jawab tugas seluruh untuk kegiatan tahapan persiapan, di mana tentunya diperlukan tadi data awal atas objek yang akan dibebaskan berdasarkan data yang ada di susunan di dokumen perencanaan, kemudian persetujuan pihak yang berhak dan juga penetapan lokasi dan pengumuman. Ini yang menjadi tanggung jawab dari gubernur, bupati ataupun wali kota. Nanti selanjutnya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dan tahapan penyerahan hasil akan dijelaskan oleh Pak Nur Hadi. Bapak Ibu, ini skema untuk tahapan perencanaan di mana instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini mungkin dari K3S ya bisa melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dari awal dengan berkoordinasi dengan teman-teman kantor pertanahan ya akan bagaimana gambaran umum status tanah, bagaimana perkiraan jumlah bidang tanah ya, bagaimana luasannya kira-kira ya, termasuk perkiraan nilai ganti kerugian ini bisa menggunakan jasa konsultan ya untuk
appraisal sebagai konsultan untuk membuat perkiraan nilai ganti kerugian ataupun menggunakan data ZNT yang ada di kantor pertanahan. Ini bisa dijadikan gambaran perkiraan nilai ganti kerugian. Karena apa Bapak dan Ibu? Selama ini karena belum ada petunjuk penyusunan dokumen perencanaan, berdampak pada saat pelaksanaan pengadaan tanah, kita selalu dihadapkan dengan dokumen yang tidak lengkap. Kemudian implementasi di lapangannya juga jauh sangat sekali berbeda. Ya, contohnya saja kalau selisih luasnya 40 hektar yang diperlukan ternyata hasilnya 45 hektar, itu masih wajar. Tetapi kadang-kadang di dokumen perencanaan itu 40 hektar, hasil pengukuran kita sampai dengan 70 hektar. Termasuk jumlah bidang tanah yang ada di dokumen perencanaan tidak sesuai dengan implementasinya di lapangan, dan itu sangat jauh sekali. Ya, saya contohkan Kulon Progo, itu kebetulan saya pelakunya. Di dokumen perencanaan hanya 1.260 bidang. Kenyataannya yang kami bebaskan adalah 4.620. Ya, dengan perkiraan nilai ganti rugi di dokumen perencanaan yang semula 1,2 triliun, ya, kenyataannya nilai ganti rugi Kulon Progo itu 489 hektar, hampir 4,2 triliun. Nah, ini banyak sekali. Proses pengadaan tanah program strategis nasional juga terkendala karena tadi perencanaannya tidak matang, khususnya mengenai penganggaran. Ya, jadi banyak yang terhenti karena akibat dari tidak tersedianya dana untuk pembebasan tanah. Jadi makanya dalam penyusunan PP 19 2021 ini kita melaksanakan memberikan guidance untuk penyusunan dokumen perencanaan, di mana di dalam penyusunan dokumen perencanaan itu pun juga ada tahapannya. Ya, tadi tata laksana perencanaan itu baik dengan persiapan, pelaksanaan, penetapan pengajuan di PPT. Mungkin di slide-nya lanjut Mbak, untuk halaman yang ke-11. Nah, ini kemudian juga bagaimana penetapan di PPT dan bagaimana pengajuan di PPT dan perubahan di PPT, karena banyak sekali ternyata di lapangan karena fisik ataupun lokasinya tanahnya rawan bencana dan sebagainya sehingga perlu digeser, ataupun ada penambahan ruas sehingga meskipun itu satu desa tetapi luasannya akan ditambahkan sehingga di dalam perubahan di PPT itu dimungkinkan di dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah. Untuk perencanaan didasarkan pada rencana tata ruang dan prioritas pembangunan. Tetapi kalau untuk K3S disesuaikan dengan rencana kerja ya dari instansi. Jadi sebetulnya tata ruang tidak menjadi halangan untuk kegiatan K3S. Sehingga nanti teman-teman kantor pertanahan pada saat proses sertifikasi untuk objek K3S ini tidak perlu lagi nanya kesesuaian tata ruang, karena untuk K3S ini diprioritaskan tidak ada kesesuaian tata ruang, tetapi bagaimana tugas perencanaan kegiatan di kegiatan SKK Migas itu diprioritaskan. Kemudian instansi yang memerlukan tanah dapat melibatkan KL di bidang pertanahan dan instansi terkait. Jadi silahkan dari SKK Migas bisa langsung melibatkan kantor pertanahan tadi untuk pembuatan gambaran umum luas tanah dan perkiraan status tanahnya, yang penting seperti itu. Kemudian kita batasi DPPT ini jangka waktunya 2 tahun. Sehingga kalau ditandatangani oleh pimpinan lebih dari 2 tahun ya pada saat pendaftaran ataupun untuk verifikasi permohonan penetapan lokasinya bisa dievaluasi kembali, disesuaikan dengan kondisi existing yang ada saat ini. Kemudian instansi yang memerlukan tanah dapat menunjuk lembaga profesional dan atau ahli, karena kan juga kalau untuk di K3S mungkin
ada kajian lingkungannya, ada dampak sosial dan sebagainya. Ini kan juga harus dipertimbangkan khususnya untuk kegiatan K3S. Penambahan muat di PPT tadi sudah saya jelaskan mengenai preferensi bentuk ganti kerugian. Jadi dalam penyusunan di PPT ada muatan wajib, ada muatan tambahan, dan muatan wajib untuk dokumen perencanaan ada 11 hal ya, mungkin tidak perlu Ibu bacakan satu persatu, tetapi secara umum maksud, tujuan, kesesuaian pemanfaatan ruang, prioritas pembangunan, letak tanah, luas, gambaran umum, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan, perkiraan nilai, dan juga tadi rencana penganggaran dan preferensi bentuk ganti kerugian. Muatan dalam DPPT juga bisa menggunakan tadi dengan preferensi bentuk ganti kerugian. Studi kelayakan penyusunan DPPT tadi ada survei ekonomi sosial, kelayakan lokasi, analis biaya, manfaat pembangunan dan perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan, dampak sosial ataupun studi lain yang diperlukan. Dan juga dalam menyusun mungkin instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini K3S atau melalui SKK Migas dapat membentuk tim penyusunan DPPT ataupun dilakukan secara mandiri. Mungkin ini dilakukan dengan pihak ketiga ataupun siapapun dari tim dari K3S dalam menyusun melibatkan kinerja teknis instansi termasuk tadi teman-teman dari BPN. Nah, ini tahapan untuk meminta data di kantor pertanahan, baik itu data pertanahan maupun data teknis. Kepala kantor wajib menyampaikan dalam jangka waktu 10 hari setelah dari K3S mengajukan permohonan mengenai gambaran umum ataupun status tanah. Jadi beberapa program strategis nasional sudah banyak berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN kaitannya dengan objek yang akan dibebaskan. Saya contohkan Pelabuhan Patimban itu ada pengembangan tahap kedua, kemudian jalur kereta api itu sudah dikoordinasikan dengan Kementerian ATR BPN, termasuk pembangunan Port New Ambon itu juga sudah kita koordinasikan sehingga hal-hal yang sekiranya lokasinya tidak mungkin dibebaskan ini dari awal sudah bisa kita ketahui. Contohnya yang Port Ambon itu berdampak ada situs. Nah, itu lebih baik daripada kita repot, lebih baik dikeluarkan dari objek lokasi pengadaan tanah. Ataupun di situ ada PLTU masuk di dalam Port Ambon. Ya daripada membebaskannya agak repot, lebih baik dikeluarkan. Itu saran dari kami supaya termasuk rencana pembangunan Bali Utara itu juga tanah yang diutamakan pertama itu di Desa Kubu Tambahan masalahnya banyak gitu ya. Kita usulkan untuk pindah lokasi ya, meskipun karena anggaran dampak Covid pembangunan untuk Bandara Bali masih di hold. Nah, ini silahkan nanti di dalam tahapan penyusunan di PPT yang kemudian sudah ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pengadaan tanah dapat diajukan ke gubernur, bupati ataupun wali kota, ataupun apabila ditunjuk itu adalah badan usaha swasta seperti contohnya kita sedang membangun Bandara Kediri oleh Gudang Garam, itu sebagian pembebasan lahannya dilakukan oleh Gudang Garam, tetapi mendapat penugasan dari Kementerian Perhubungan sehingga bisa menggunakan sebagian menggunakan mekanisme pengadaan tanah. Nah, pada saat lokasi yang dibebaskan itu ada perubahan data fisik ataupun yuridis, Kepala Kantor selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bisa merekomendasikan untuk melakukan perubahan DPPT yang dijadikan atau sebagai dasar usulan untuk revisi penetapan lokasi. Selanjutnya Bapak Ibu dalam tahapan persiapan ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Wali Kota ataupun Gubernur. Apa saja yang menjadi tugas dari Pemda tentunya adalah membentuk tim, pemberitahuan rencana pembangunan, menyusun data awal lokasi untuk rencana pembangunan,
melakukan konsultasi publik rencana pembangunan dan juga melakukan menerbitkan penetapan lokasi pembangunan serta melakukan pengumuman penetapan lokasi pembangunan. Di dalam proses tahapan persiapan ini sudah diatur Bapak dan Ibu mengenai jangka waktunya masing-masing kegiatan, ya. Tim persiapan siapa saja mungkin tidak saya sebutkan, tapi bisa dibaca di dalam paparan kami, termasuk apa saja yang dilakukan oleh Pemda berkaitan dengan sosialisasi maupun konsultasi publik. Ini kita mengatur tahapan-tahapannya, baik itu pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi pembangunan, konsultasi publik sampai dengan penetapan lokasi dan pengumuman atas penetapan lokasi. Nah, Gubernur membentuk tim verifikasi di PPT. Sejak diterimanya di PPT, kemudian tim verifikasi juga melibatkan unsur Pemda dan Dinas Teknik. Verifikasi paling lama dilakukan 5 hari. Ya. Kemudian juga tim verifikasi dimungkinkan apabila yang bersangkutan akan meninjau ke lapangan. Ya, jadi tim verifikasi di PPT oleh Pemda ini bisa meninjau ke lapangan, dan jika materi muatan di PPT itu tidak sesuai atau tidak lengkap di dalam lembar verifikasi, maka pemerintah daerah bisa melaporkan kepada Bupati, Gubernur ataupun Wali Kota untuk ditindaklanjuti dalam pembentukan tim persiapan. Tim persiapan Bapak dan Ibu mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tetapi setidak-tidaknya tahapan untuk pemberitahuan, pendataan awal, konsultasi publik itu menjadi tanggung jawab, termasuk tahapan tadi untuk pengumuman. Nah, tata laksana persiapan di halaman 18 ini juga tahapan-tahapan pemberitahuan rencana pembangunan. Data awal itu bisa diambil dari status kalau tadi sudah dikoordinasikan dengan teman kantor pertanahan bisa menyampaikan kira-kira subjek haknya apa saja, ataupun mengambil data dari PBB di desa, ya, kira-kira subjeknya siapa saja atas objek yang akan kita bebaskan. Kemudian juga tadi perubahan status atas objek pengadaan tanah itu juga harus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah supaya semuanya izin-izin pelepasan sudah bisa dilengkapi padahal sebelum adanya penetapan lokasi. Nah, kalau memang di dalam konsultasi publik itu ada keberatan, akan dibentuk tim kajian keberatan yang memfasilitasi apakah keberatan masyarakat itu bisa diterima atau tidak. Ya, jadi biasanya kalau berkaitan dengan tata ruang itu masih bisa diterima. Tetapi kalau di luar kesesuaian kegiatan tata ruang, biasanya keberatan masyarakat itu tidak kita penuhi. Selanjutnya tentunya kalau memang pengadaan tanah ini oleh gubernur akan dilakukan pendelegasian kewenangan, maka secara mutatis mutandis kegiatan tahapan-tahapan ini akan dilakukan oleh bupati ataupun wali kota. Dan juga diharapkan di tahapan persiapan ini Pemda melakukan pendokumentasian data tahapan persiapan pengadaan tanah. Ya, bagaimana mungkin sosialisasinya, jangka waktunya, apa saja yang harus dipersiapkan, tidak perlu saya uraikan, bacakan di sini, tetapi Bapak dan Ibu bisa mengambil data yang kami sampaikan di dalam paparan, dan termasuk juga mungkin nanti pada saat penetapan lokasi, ya, penetapan lokasi itu Bupati Wali Kota dalam waktu 14 hari tidak bisa belum menerbitkan penetapan lokasi, instansi yang memerlukan tanah bisa mengusulkan kembali penetapan lokasi itu kepada gubernur. Demikian juga apabila gubernur dalam waktu 14 hari tidak menerbitkan penetapan lokasi, bisa dilakukan dengan permohonan penetapan lokasi oleh Menteri ATR BPN. Dan Menteri ATR BPN
dalam waktu 7 hari harus menyiapkan untuk kegiatan pengumuman mengeluarkan penetapan lokasi, dan selanjutnya tahapan untuk hasil penetapan lokasi yang sudah diterbitkan, SK maupun lampiran peta objek pengadaan tanah ini harus diumumkan, dan tentunya juga setelah semuanya dilakukan dan tidak ada keberatan dari penetapan lokasi, ini bisa oleh instansi yang membutuhkan tanah melakukan permohonan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kanwil. Nah, demikian juga Bapak dan Ibu, apabila di dalam proses pengumuman penetapan lokasi ada keberatan dari pihak yang berhak, ya, tentunya prosesnya akan berhenti dulu, ya, berproses untuk beracara di Pengadilan Tun, di mana dalam waktu 14 hari setelah pengumuman keberatan bisa diterima. Tetapi kalau lebih dari 14 hari tidak bisa diterima, dan tentunya Pengadilan Negeri akan menindaklanjuti untuk sidang selama 30 hari. Nah, kalau kita menang, itu pun pihak yang berhak akan melakukan kasasi. Jadi di dalam ketentuan Perma nomor 2 2016 mengenai keberatan objek pengadaan tanah atau keberatan penetapan lokasi, ataupun Perma 3 2016 tidak dikenal adanya banding. Jadi putusan PN langsung dilakukan kasasi, ya. Seperti contohnya Kulon Progo itu penetapan lokasinya digugat, ya, kita berhenti dulu sampai proses pengadilan diputus, kemudian kita menang, mereka kasasi. Kalau untuk Kulon Progo Pengadilan Negerinya kita kalah, ya, terus kita kasasi ke MA, baru setelah ada penetapan kasasi dari MA kita lanjut untuk proses pengadaan tanahnya. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun di Perma maupun Permen itu harus memutus 30 hari, kenyataannya juga enggak 30 hari Bapak dan Ibu. Jadi Kulon Progo itu kita menunggu hampir 6 bulan, ya. Tetapi mungkin mudah-mudahan tidak ada keberatan dalam proses pengadaan tanah untuk K3S, ya. Karena memang skalanya banyaknya kecil-kecil, ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu di tahapan perencanaan maupun tahapan persiapan untuk pengadaan tanah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu untuk sesi pertama untuk pelaksanaan pengadaan tanah. Monggo selanjutnya kami serahkan ke Pak Nur Hadi.